Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Rahim dari Sistem Basis Data R03. Satu model R merupakan satu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Beri penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh RARD dengan studi kasus. Silakan dipilih. Entity. Entity atau entitas adalah sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu atau objek yang lain. Entity set atau kumpulan entitas adalah kumpulan dari entity yang sejenis dalam tipe yang sama. Tipe entitas terdiri dari beberapa, antara lain: satu, entitas kuat, yaitu entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada keberadaan entitas lainnya. Dua, entitas lemah, yaitu entitas yang keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Tiga, entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi pendoman untuk menentukan entitas asosiatif sebagai berikut. Jika relasi yang merekatkan dua entitas bersifat banyak ke banyak, entitas asosiatif pada umumnya B. Lalu ersal dari sesuatu relasi di mana relasi itu memiliki makna yang mandiri bagi pengguna. Contoh kasus: pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjamkan buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Setiap buku memiliki data, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang, tentunya entitas, atribut, dan relasi dengan gambar ERD-nya. Maka entitas mahasiswa, KAP, kartu anggota perpustakaan; buku, atribut, nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit; relasi, daftar, dan pinjam. 2. Pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi, terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi bagian. Jelaskan perbedaan dan berikan contoh. Spesialisasi total. Proses spesialisasi secara total menyeluruh digambarkan dengan garis ganda. 2. Spesialisasi sebagian. Apabila proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada instansiasi yang tidak dapat dalam subtype, digambarkan dengan garis tunggal. Contoh spesialisasi total. Keterangan: pada ERD di atas dapat dilihat bahwa setiap pasien harus merupakan pasien obat jalan atau rawat inap. Spesialisasi total, tidak boleh jenis pasien lainnya. Contoh spesialisasi sebagian. Keterangan: pada ERD terlihat bahwa supertype kendaraan spesialisasi menjadi subtype mobil dan subtype truk. Padahal kendaraan bisa saja berupa sepeda motor, dan pada ERD di atas sepeda motor tidak menjadi subtype dari supertype kendaraan atau dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, spesialisasi di atas dinamakan spesialisasi sebagian. 3. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomali dan dari insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. 1. Insertion anomaly. Insertion anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagian akibat dari operasi menyisipkan insert, tuple, atau record pada sebuah relasi. Contoh: ada mata kuliah baru CS 6000 yang akan diajarkan, maka mata kuliah tersebut tidak bisa diinsert atau disisipkan ke dalam relasi kuliah di atas sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Delete anomaly. Delete anomaly merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat penghapusan atau delete terhadap tube atau record dalam sebuah relasi. Contoh: mahasiswa dengan NPM 202 pada relasi kuliah di atas contoh atau ikut kuliah CS 400 karena ia merupakan satu-satunya peserta mata kuliah tersebut. Maka bila record atau tuple tersebut dihapus atau delete, akan berakibat hilangnya di bawah mata kuliah CS 400, biayanya 10. Update anomaly. Update anomaly merupakan error atau jadi sebagian akibat operasi perubahan update atau upload dari sebuah relasi. Contoh: biaya kuliah untuk di atas dari 75 menjadi 100. Maka dilakukan beberapa atau tuple mahasiswa yang mengambil mata kuliah CS 200 tersebut agar data tersebut konsisten. 4. Beri
tahapan tahap normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap 9 atau 1NF hingga paling ketat atau 5NF, biasanya hanya sebagai tingkat 3NF atau BCNF. Karena sudah cukup memadai dengan laboratorium yang berkualitas baik, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5. Satu, bentuk tidak normal. Bentuk normal pertama 1NF, menghilangkan pertualangan grup. 3. Bentuk normal kedua 2NF, menghilangkan ketergantungan parsial. 4. Bentuk normal ketiga 3NF, menghilangkan ketergantungan transitif. 5. Bentuk normal ke kode form BCNF, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. 6. Bentuk normal keempat NF, menghilangkan ketergantungan multivalue. 7. Bentuk normal kelima, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Sekian dari presentasi saya tadi. Assalamualaikum.